apa kabarnya Anda hari ini? Semoga saudara-saudara yang sehat dan juga terus semangat untuk beraktivitas. Senang sekali saya Erza Nabila bisa hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Netting. Nah, Netters, di edisi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Kota Samarinda dan kita akan melihat seperti apa sih program pembinaan dari salah satu cabang olahraga untuk bisa terus melahirkan prestasi. Nah, jadi cabang olahraganya apa ya? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Netting edisi kali ini. Di segmen kali ini saya akan menghadirkan informasi kepada netter semua terkait bagaimana bergulir turnamen tenis bergengsi level dunia yakni US Open. Siapakah yang meraih menangnya dan seperti apa sih berlangsungnya event tersebut? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami awali netting kali ini dari informasi hasil perhelatan turnamen tenis Grand Slam US Open 2023. Bermain di hadapan publiknya sendiri tampaknya memberikan energi tambahan bagi petenis muda asal Amerika Serikat, Coco Gauff. Bernama lengkap Corey Dion Gauff, bukan hal yang mudah bagi petenis berusia 19 tahun itu untuk menapaki podium utama. Pasalnya, kegugupan masih terlihat pada penampilan Coco di game yang pertama. Menghadapi pemain berperingkat 2 dunia, Aryna Sabalenka, Coco nampak kesulitan mengimbangi permainan lawannya asal Belarusia tersebut. Petenis kelahiran Atlanta, Georgia itu pun menyerah 2-6. Masuk ke game kedua, barulah penampilan khas Coco terlihat. Berawal dari sebuah rally panjang, pukulan backhand menyerang Coco Gauff seolah menjadi momentum kebangkitan. Karena setelahnya, Coco Gauff memegang kendali permainan dan mampu menutup kemenangan di game kedua dengan kedudukan 6-3. Memasuki game penentuan, Coco Gauff kembali melanjutkan kegemilangannya. Remaja yang pernah menimba ilmu di Akademi Tenis milik Venus Williams itu langsung mematahkan serve pertama dari Sabalenka. Gauff yang terus menjaga konsentrasinya tak terbendung hingga puncaknya. Gauff bahkan tahu memberikan kesempatan kepada lawannya dan menutup kemenangan dengan skor akhir 6-2 dalam durasi permainan selama 2 jam 6 menit. Kemenangan ini menjadi gelar pertama Gauff di ajang Grand Slam dan tentunya dilakukan secara penuh sukacita sebab trofi datang langsung di hadapan pendukungnya sendiri. Coco Gauff menjadi wanita Amerika pertama yang menang di Grand Slam US Open setelah Sloane Stephens pada tahun 2017. Gauff juga menjadi remaja pertama yang menapaki laga final Amerika terbuka usai Serena Williams melakukannya pada lebih dari 2 dekade silam. Selain itu, Coco Gauff juga kembali melanjutkan penampilan gemilangnya setelah meraih gelar WTA 1000 pertamanya pada ajang Cincinnati Open 2023 pada pekan sebelumnya. Di sektor tunggal putra, Novak Djokovic kembali melanjutkan dominasinya dalam ajang bergengsi Grand Slam. Kembali tampil di final Amerika Serikat terbuka setelah 5 tahun, Djokovic membayar kekalahannya pada 2021 silam atas lawan yang sama di babak final, Daniil Medvedev. Apalagi, Nole juga mesti mengakui ketangguhan Medvedev pada perjumpaan terakhir antar keduanya. Bermain di Arthur Ashe Stadium, Novak Djokovic bermain tanpa celah sejak awal laga. Sukses mematahkan servis pertama yang dimiliki Medvedev, petenis Serbia itu terus menjaga keunggulan hingga menutup game pertama dengan 6-3. Di game kedua, barulah Djokovic mendapat perlawanan sengit dari lawannya yang berperingkat ketiga dunia itu. Terus-terusan berimbang, permainan pun mesti diselesaikan dengan poin ketat 7-6, tiebreak 5. Di game terakhir, Djokovic yang semakin percaya diri akhirnya menyudahi usaha terakhir dari Medvedev dengan skor 6-3 dalam tempo pertandingan selama 3 jam 17 menit. Dengan kemenangan ini, Djokovic kini sejajar dengan Margaret Court sebagai pengoleksi gelar Grand Slam terbanyak sepanjang masa dengan 24 trofi. Di usianya yang kini menginjak 36 tahun, juga menjadikan Djokovic sebagai pemenang US Open tertua. Yang menarik, usai laga, Novak Djokovic juga mempersembahkan kemenangannya untuk mendiang sahabatnya yang juga legenda bola basket NBA, Kobe Bryant. Dengan tambahan trofi di Amerika Serikat terbuka 2023,
Artinya Novak Djokovic untuk keempat kalinya memenangi 3 gelar Grand Slam dalam 1 tahun yang sama. Catatan ini dimiliki Djokovic pada 2011, 2015, dan 2021, mengalahkan rekor legenda tenis lainnya, Roger Federer, yang melakukannya sebanyak 3 kali. Gelar juara ganda putri US Open 2023 sukses dimenangkan oleh duet Gabriela Dabrowski dan Erin Routliffe. Dalam pertandingan final US Open 2023, pasangan asal Kanada dan Selandia Baru itu berhasil mengalahkan duet pemain yang lebih berpengalaman, Laura Siegemund dan Vera Zvonareva. Pasangan asal Jerman Rusia itu adalah pemenang titel juara ganda putri US Open di tahun 2020 lalu. Bagi Gabriela Dabrowski, ini adalah gelar juara ketiganya di turnamen Grand Slam. Dabrowski sebelumnya pernah menjadi juara Grand Slam di nomor ganda campuran pada ajang French Open 2017 dan Australia Open 2018. Sedangkan bagi Erin Routliffe, ini adalah titel juara Grand Slam yang pertama dari percobaan pertamanya. Erin dan Gabriela sejatinya baru tampil bersama dalam 3 turnamen kepanasan sebelum US Open. Bahkan beberapa hari sebelum mentas di US Open 2023, Dabrowski dan Routliffe sempat dikalahkan oleh Agila Suciadi dan Miyu Kato pada pertandingan final turnamen tenis Intiland Cleveland. Sementara itu, petenis asal Indonesia, Agila Suciadi yang berpasangan dengan pemain asal Jepang, Miyu Kato, kalah 2 set langsung dari pasangan Victoria Azarenka Beatrice Haddad-Maia dengan skor 2-6 dan 0-6 di babak 16 besar. Duo Kazakhstan-Finlandia, Anna dan Milina Hari Heliovara mampu menundukkan pasangan unggulan pertama sekaligus pasangan favorit tuan rumah, Jessica Pegula dan Austin Krajicek, dengan hasil cukup meyakinkan 6-3, 6-4 di final US Open nomor ganda campuran. Kedua petenis menjadi juara Grand Slam nomor mixed double untuk kali pertama dalam karir mereka. Yang mengagumkan adalah kedua petenis belum bertemu sapa satu sama lain sampai 2 pekan lalu. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan Anna dan Milina dan Hari Heliovara untuk memenangkan gelar US Open nomor ganda campuran musim 2023. Agila Suciadi juga tampil di nomor ganda campuran, berpasangan dengan petenis asal India, Rohan Bopanna. Namun di babak ketiga, Agila Rohan dikandaskan Taylor Townsend dan Ben Shelton dari Amerika Serikat dengan skor 2-6 dan 5-7. Sementara itu di sektor ganda putra, duet petenis Amerika Serikat, Rajiv Ram dan petenis Britania Raya, Joe Salisbury menjadi ganda putra pertama dalam tempo lebih dari 1 abad yang menjadi juara AS terbuka untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pasangan Ram dan Salisbury menjadi pasangan ganda putra pertama yang menjadi juara AS terbuka sebanyak 3 kali secara beruntun setelah pasangan dari Amerika Serikat, Tom Bundy dan Maurice McLaughlin yang melakukannya antara tahun 1912 sampai 1914. Ram dan Salisbury yang merupakan unggulan ketiga mengalahkan pasangan petenis India Rohan Bopanna dan petenis Australia Matthew Ebden dengan skor 2-6, 6-3 dan 6-4 di laga final yang dimainkan di New York. Menariknya, di tengah-tengah laga final, pasangan Bopanna dan Ebden melewati kesempatan mendapatkan poin. Usai Bopanna bertindak secara sportif dengan mengaku sempat menyentuh bola yang dianggap keluar oleh pengganti lapangan. Duo Ram dan Salisbury juga memiliki trofi juara Australia terbuka musim 2020. Neters, tetap bersama kami di program Netting. Soal lagi kami akan kembali dengan informasi seputar Akademi Tenis Takmim yang ada di Samarinda. Usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Neters, Anda masih bersama kami dalam program Netting. Nah Neters, di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam Akademi Tenis yang semakin bergeliat di Samarinda
yakni STAKMIM atau Sekolah Tenis Abdul Kahar Mim. Seperti apa akademinya dan program apa yang mereka miliki? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Tenis lapangan atau biasa kita kenal tenis mulai dimainkan pada abad ke-15 dan masuk ke tanah air sejak awal 1900-an. Pada perjalanannya, olahraga yang memiliki 3 jenis lapangan, yakni lapangan keras atau hard court, lapangan tanah liat atau clay court, dan juga lapangan rumput. Tak lepas dari sosok legenda tenis tanah air, Abdul Kahar Mim. Aksinya kala itu di tahun 1989 pada ajang Piala Davis dengan menghadapi pemain top dunia, Boris Becker, terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Pasalnya, selain memiliki kesempatan berbagi lapangan dengan mantan petenis 6 gelar Grand Slam itu, Abdul Kahar juga mampu membawa tim pergub putra tenis Indonesia menjejaki 16 besar Davis Cup. Sebuah prestasi yang belum mampu diulangi hingga saat ini. Usai gantung raket pada 3 dekade silam, Abdul Kahar yang sempat mencicipi dunia kerja formal, pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk terus berkarya di olahraga yang membesarkannya, yakni tenis. Sempat membuka kampus tenis di Jakarta, namun panggilan dari tanah kelahiran, Samarinda, Kalimantan Timur, membuat peraih medali emas SEA Games 1987 ini pulang kampung. Berawal dari tugas untuk membawa tanah Borneo bersaing ke tingkat nasional pada Pekan Olahraga Riau 2012, hingga kini pria 57 tahun itu telah memiliki akademinya sendiri yang bernama Sekolah Tenis Abdul Kahar Mim. Bertekad untuk membesarkan atlet-atlet Kalimantan, terutama Samarinda, untuk bersaing dengan pemain asal Pulau Jawa, namun dalam prosesnya jatuh bangun dirasakan Abdul Kahar. Mulai dari sulitnya mencari calon atlet, pandemi COVID, hingga masalah pendanaan. Namun, fenomena influencer bermain tenis memberikan kembali harapan yang sempat pudar, sekaligus merefresh bahwa tenis adalah olahraga prestasi yang menyenangkan. Keren banget bisa ngebawa olahraga tenis itu tuh kembali naik lagi, karena memang sempat di beberapa tahun terakhir itu tenis itu olahraga yang ya menurut kita tuh cuman beberapa orang tuh kurang menarik lah. Nah, karena banyaknya artis juga yang memainkan, akhirnya kan masyarakat juga jadinya kayak pengen coba-coba nih sebagai olahraga rekreasi, selain ya memang kalau kayak di Indonesia kan memang terkenalnya bulu tangkis dan sepak bola. Nah, fenomena artis main tenis ini nih sebenarnya kita senangnya karena ngebawa tenis lagi untuk tetap naik. Terus makin banyak yang ikut itu tuh kita juga jadi mainnya juga jadi semangat, karena ngelihat para pemula-pemula yang pengen dan niat latihan kayak sekarang, ya kita senang banget ngelihatnya, kurang lebih gitu sih. Kalau ngelihat sekarang atlet Indonesia udah keren-keren ya, mau Nathan Barki, David Agung, Christo Rungkat juga, terus ada yang sekarang lagi di US Open, Aldila Suciadi. Bangga terutama kepada mereka yang sudah punya prestasi di luar negeri. Sebelum tenis aku juga udah yoga. Jadi kan waktu itu yoga terinspirasinya dari dari artis juga. Cuman kalau yoga temennya nggak ada. Jadi sendiri kan. Jadi kalau tenis rame-rame, terus outfitnya juga keren. Jadi mutusin buat tenis aja. Sebenarnya sih awalnya tuh karena ngeliat Nia Ramadhani, Luna Maya, itu main tenis kan cantik tuh. Nah, ikut main tenis juga. Kebetulan juga bisa jadi konten kan buat IG aku, naikin followers. Jadi aku putusin untuk main tenis. Kebetulan teman aku juga udah lama main tenis. Jadi aku di sekolah tenis ini baru 1 bulan. Jadi masih terbilang baru banget. Cuman semenjak ngelihat ini lagi viral, ikutan juga, ternyata memang enak. Kenapa nggak dari dulu aja aku main juga gitu. Langkah yang cukup berani diambil Abdul Kahar dengan membuka sekolah tenis di luar Pulau Jawa. Selain masih minimnya fasilitas pendukung perkembangan atlet, faktanya memang saat ini hampir semua kegiatan olahraga masih terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Namun sebagai putra daerah, kondisi yang tidak ideal sekalipun tetap dijalani meski sempat mendapat tawaran yang menggiurkan dari luar negeri. Semangatnya untuk berbagi pengalaman rasanya pantas untuk mendapat apresiasi yang maksimal. Itu awalnya ikut sepatu roda, tapi sepatu roda sepertinya skillnya hanya posisinya pada kaki dan keseimbangan. Jadi saya coba untuk masuk ke sekolah tenis. Kebetulan awalnya ya biasa, kalau dari awal kan biasanya rada-rada kepaksa dulu, tapi lama-lama kita ikuti aja
sekarang sih udah mulai ada sedikit progres gitu dari dia. Yang penting itu kemauan dulu lah, niat dia untuk main, baru kita support dia. Kalau secara pribadi sih dari sekian yang saya tahu di Samarinda itu benar-benar yang qualified dan recommended pelatih dan aslinya itu emang ini aja. Kalau yang lain mungkin sekedar karena yang namanya pelatih tanda kutip itu banyak. Banyak orang yang aku pelatih tapi kita nggak tahu background basicnya itu apa. Jadi salah satu kenapa saya pilih di sini salah satunya karena background dari histori dari pelatih, dari coachnya kita udah tahu gitu. Khawatir sih ada, setiap orang tua saya rasa ada. Cuman bagaimana kita mengatur sejauh itu untuk prestasi doesn't matter gitu, nggak masalah. Jadi kita dukung aja selama itu positif. Sebagai legenda tenis Indonesia, Abdul Kaharmim tentu berharap atlet asal merah putih dapat meraih prestasi yang membanggakan di tingkat internasional. Neters, informasi seputar Akademi Tenis Takmim akan kami hadirkan setelah lagi usai jeda pada waktu berikut. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Netting. Terima kasih Neters, Anda masih bersama kami dalam program Netting. Dan di segmen kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu petenis andalan Indonesia pada masanya yang saat ini menjadi pendiri dari Akademi Tenis Takmim. Sudah bersama saya ada Pak Abdul Kaharmim. Halo Pak, halo. Kabar baik Pak Kahar? Ya Allah, ini menjadi suatu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa berdialog langsung dengan Pak Kahar yang pernah menjadi peraih medali emas SEA Games ya Om ya? SEA Games kita pernah. Di tahun 1987. Wah Om, sampai sekarang punya klub tenis, mungkin boleh cerita perjalanannya seperti apa sih saat itu hingga akhirnya memutuskan mendirikan klub tenis ini. Tapi sedikit flashback mungkin Om, perjalanan karir profesional saat itu. Saya aslinya memang dari Samarinda ya. Kebetulan tahun 86 dipanggil ke Jakarta untuk ikut pelatnas. Di sana pelatnas SEA Games. Untuk ya dari sekian orang kita diseleksi alhamdulillah masuk dan bisa meraih medali emas di sana. Kemudian masuk tim Davis Cup juga di sana ya, sampai tahun 91 saya di saat waktu itu Indonesia masih masuk dalam top tier Davis Cup ya. Betul, betul ya. Jadi kita pada zaman dulu kan cuma 2 kali Indonesia masuk grup dunia Davis Cup, tahun 82 dan tahun 88, zaman 89 zaman kami. Waktu saya Tintus, Wailan, Suaryadi yang menjadi tim. Bisa kita sebut saat itu menjadi masa kejayaannya dari tenis Indonesia betul, ya. Ya mudah-mudahan bisa turun lagi di masa-masa selanjutnya. Dan sekarang Om Kahar sudah memutuskan gantung raket karena penerusnya juga pastinya ya, dan memutuskan untuk mendirikan klub tenis Takmim ini. Ya. Apa yang akhirnya menginisiasi Om Kahar untuk punya akademi tenis? Ya, awalnya saya dipanggil ke sini pertama kali dari Jakarta itu tahun 86, tahun 2011 dipanggil kembali untuk melatih tim PON Kaltim. Jadi saya bilang oke, untuk daerah sendiri kita pulang kampung lah istilahnya kan. Saya kan hampir 30 tahun di Jakarta. Pulang kampung, bikin melatih tim PON. Alhamdulillah kita berhasil dengan anak daerah sendiri, kita dapat perunggu 2 waktu itu. Pada saat mau pulang, kan setahun kontraknya itu. Pada saat mau pulang kita saya ditahan sama Pemprov ini, waktu itu masih bagus sih Pemprovnya. Untuk melatih, ada dulu sekolah khusus olahragawan internasional sekolahnya. Saya disuruh melatih di sana, oke saya bilang nggak apa-apa. Tapi sampai cuma 6 bulan di situ karena berbenturan dengan programnya mereka. Karena kan sekolah tenis, sekolah olahraga itu kan khusus olahraga yang 80%-nya. Ini nggak harus seimbang katanya, berat dong, ini berat sekali ya. Nah saya keluar dari situ, kemudian saya cuman belum buka sekolah tenis, saya cuma ngelatih biasa aja. Ada teman bilang, kenapa nggak bikin sekolah tenis saja? Lanjut di Samarindanya. Jadi tahun 2016 saya mulai. Sebenarnya saya merintis terkait pelan-pelan, tapi saya private. Tahun 2018 baru saya buka khusus untuk pembinaan.
Nah memang awalnya kita pembinaan untuk junior. Jadi benar-benar tujuannya buat olahraga prestasi ya? Betul sekali, prestasi. Alhamdulillah sih pada saat itu di bulan sekolah tenis kita yang murid-murid sekolah tenis rata-rata menjuarain event di Kaltim. Dan kebetulan juga ada yang ke nasional juga, walaupun karena jam terbang kita kalah dengan pemain Jawa kan. Tapi alhamdulillah sih rata-rata. Tapi sebenarnya ada progres berarti. Ada progres mereka ya. Jadi kalau kelompok yang tadi yang kecil itu kelompok 12 tahun, 10 tahun dia juara. Yang paling besar ada yang kelompok 18 tahun juara Kaltim. Oke, itu berarti di 2016 private, 2018 mulai untuk mengadakan akademi yang bertujuan program pembinaan prestasi. Sampai sekarang kalau kita lihat malah jadi lebih banyak penghobi ya. Penghobinya betul sekali ya. Ya mungkin karena saat yang pertama itu prestasi anak-anak saya sekarang banyak full day sekolahnya. Jadi mereka rata jam 4:30 baru pulang, itu yang bikin akhirnya susah konsisten. Iya, susah konsisten betul. Jadi yang kebetulan juga ada beberapa orang murid kita sudah lulus SMA ke Jakarta mereka. Meneruskan karir di Jakarta, ada beberapa bagus-bagus juga sih. Nah, dan begitu ada yang tiba-tiba tenis, terus lagi-lagi tenis, pada bangkit semua ininya tenis ya, hobi gitu lah. Akhirnya kayak gini lah, banyak yang daftar. Tapi sebenarnya sih kami sampai pertengahan tahun tadi masih prestasi, masih bidang anak prestasi. Cuman begitu kita dapat lapangan, kita kendala di lapangan, Mbak. Lapangan kita nggak punya, kalah sama orang tua, jadi kita nggak punya jadwal latihan. Maka akhirnya anak-anak latihan malam, segala macam. Begitu dapat di sini, di lapangan Kejati ini kebetulan jaksa tinggi, kepala Kejatinya ini hobi tenis dan kita dibolehkan main di sini. Ya, jadi memang aku juga ingat tuh perkataan dari Mbak Yayu Basuki pas lagi tiba-tiba tenis bahwa kendala dari cabang tenis ini ada ketersediaan lapangan ya. Size-nya emang cukup besar dan tidak dimiliki sebanyak itu seperti kalau bulu tangkis kan kayaknya hampir di semua daerah punya. Tiap RT pun ada. Iya, tiap RT juga punya. Tapi alhamdulillah berarti ada concern ya Om ya, ada dukungan juga dari pemerintah, dari kejaksaan untuk menghadirkan lapangan tenis. Dan sekarang Om, berarti jumlah peserta yang mengikuti terdaftar di Stakbim ini ada berapa banyak Om? Sekitar 25 sampai 25 orang lah, 25-26 orang. Dengan yang untuk pembinaan prestasi berapa orang dan penghobi berapa banyak? Untuk pembinaan prestasi kita masih ada 4-5 orang. Itu yang masih kita nanti tiap mereka kejuaraan daerah mereka mewakilin Samarinda. Dan tadi satu orang ada namanya Firnas Mutakin yang besar itu. Terakhir kemarin ikut Korprov malah Samarinda masih dapat perunggu karena dia kan termasuk junior. Dan dia Korprov kan usia berapa berarti? 14? Yang Firnas 18. 18. Kalau yang 12-14 itu ikut di junior mereka, ke Jurda masih juara juga sih tahun lalu. Kita berani buka IG, bikin IG ada itu bukan saya sih yang bikin, anak-anak murid Om bikin IG. Bilang Om nggak ngerti lah masalah IG kan nggak ngerti kan. Mereka yang bikin IG, nggak lama ya mereka pada daftar semua. Jadi ini baru 2 bulan ini lah mereka ini yang penghobi ini. Oke, jadi kalau tenis serahkan kepada saya terkait teknik gitu ya, tapi kalau misalnya untuk promosi monggo ya. Oke, berarti selanjutnya Om, target dan juga harapan dari keberadaan Stakbim sendiri pada dunia olahraga Samarinda, Kalimantan Timur dan juga Indonesia. Harapan saya sih ya, ada lagi bibit-bibit yang bisa menggantikan saya dari Kaltim untuk bisa berbicara di kancah nasional maupun internasional. Karena bibit-bibit Samarinda khususnya dan umumnya Kaltim itu bagus-bagus. Tapi karena kita kekurangan dana, kekurangan pertandingan itu yang bikin kita jadi jam terbangnya ya. Padahal permainnya sama, tekniknya sama, tapi mental mereka yang begitu masuk ke Jawa, masuk lapangan, aku langsung main Jawa langsung hindar sendiri. Itu yang bikin kendala kita sih. Nah, kebetulan sih penghobi ini kalau Samarinda ada, nanti Oktober nanti ada pertandingan khusus beginner. Oh iya, Ikut pertandingan mereka.
Jadi sambil seru-seruan sambil olahraga, Olahraga, betul, ya. ditandingin. Ditandingin. Oke, terima kasih Sama-sama. Om Kar atas waktunya. Sukses Sama-sama. selalu ya buat Amin, takmimnya. amin. Mudah-mudahan semakin banyak pesertanya dan juga lapangannya makin banyak yang bisa dipakai buat latihan ya Om ya. Terima kasih. Nah, Neters, itu tadi bagaimana perbincangan saya bersama dengan Om Abdul Kahar, salah satu atlet nasional Indonesia yang pernah membawa medali emas pada tahun 1987 yang hingga saat ini masih terus peduli terhadap kemajuan dunia tenis. Dan dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Netting edisi kali ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Erza Nabila pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus berolahraga dan juga jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa dan